lanjutkan ya. Aduh, ini belum. Nih ya, jadi untuk menghitung, kehilangan tekanan dan tinggi roof tank, kita harus, tahu data-data ini. Nah, kita coba menghitung untuk gambar 3.6 ya, isometri yang ada di buku di halaman 78. Nah, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, di gambar itu ada 2 sistem ya, ada daerahnya A ke B, kemudian B ke A5, A5 B5, B5 C5, C5 D5. Kemudian sistem 2 itu A5 E5, E5 F5, F5 G5, G5 H5. Nah, kemudian diameternya itu diambil dari metode kerugian, gesek di tabel 3.19 halaman 79. Diameter yang diambil adalah diameter yang ada di kolom 13 atau diameter ukuran pipa yang diperoleh, yaitu 80 mm. Ini dikonversi menjadi sentimeter ya, jadi 80 mm ini menjadi 8 cm, kemudian 55 cm, 50 mm 5 cm, dan seterusnya 32 menjadi 3,2 cm. Nah, kemudian kecepatan itu juga mengambil dari tabel 3.19, di mana kecepatan ada di kolom 5, ya, rasio yang satuannya meter per detik. Nah, itu dipindah di tabel ini ya, dimasukkan ke dalam tabel 1,2, 0,7, 0,6, dan seterusnya sampai di sistem 2, yaitu 1,3 dan 1. Debitnya pun juga seperti itu, menggunakan debit yang ada di kolom 2, tabel 3.19. Tetapi di kolom 2 itu satuannya liter per menit, kita ubah menjadi liter per second. Jadi di sini 340 dibagi 60 ya, karena 1 menit, 1 menit itu 60 second, 60 detik. Jadi bagi 60 semuanya, 340 dibagi 60, dan yang terakhir 60 liter per menit dibagi 60. Jadinya 1 liter per second. Kemudian L di sini juga diambil dari kolom 6 ya, dari mulai 13,5, 4,3 sampai 6,8 untuk sistem yang kedua. Nah, untuk HF itu dihitung, HF itu kan masih ingat nggak persamaannya ya? L dikalikan Q dipangkatkan 1,85. Aduh, bentar, saya harus menulis di mana ini? Oh, ini nih ada nih persamaannya. Itu persamaannya ini ya, yang saya blok ini. Jadi HF ini persamaan Hazen-William. Ini anak TL harus tahu persamaan ini ya. Jadi Q dikalikan 1,85 dikalikan L, atau bisa L dikalikan Q pangkat 1,85 dibagi dengan 0,00155. Ini adalah angka untuk konversi satuannya, dikalikan D diameternya, dipangkatkan 2,63 dikalikan C. C adalah koefisien kekasaran pipa antara 120 sampai 150, untuk baja karbon 120 dipangkatkan 1,85. Di sini Q-nya ini satuannya adalah LPS, sedangkan D-nya ini satuannya sentimeter, sedangkan L-nya adalah satuannya meter. Maka dari itu tabelnya tadi mengikuti ya. Q kita ubah menjadi liter per second, D diubah menjadi sentimeter, kemudian L tetap ya dari tabel 3.19 ke tabel kita yang ini tetap meter. Nah, setelah tahu data-datanya ini, maka kita bisa menghitung, dimasukkan saja rumusnya ya. Jadi L dikalikan Q, L ini adalah F ini ya, 13,5, dikalikan Q 5,67, dipangkatkan 1,85, dibagi dengan 0,00155 dikalikan koefisien kekasarannya untuk baja karbon 120 dikalikan diameternya dalam sentimeter, dipangkatkan 2,63, dan dipangkatkan lagi untuk keseluruhan ini dengan 1,85, ketemulah 0,3 meter. Nah, setelah dihitung untuk masing-masing daerah, maka kita menjumlah HF total untuk masing-masing sistem. Jadi yang di sini itu adalah total dari seluruh HF masing-masing daerah, yaitu 0,3 ditambah 0,26 tambah 0,15 tambah 0,03 tambah 0,17. Hasilnya adalah 0,92. Sedangkan untuk yang sistem 2 itu hasilnya adalah 1,65 gitu. Nah, setelah dihitung, kita pilih HF
yang paling besar di antara pilihan ini ya. Jadi sistem 1 HF totalnya dengan 0,92, sedangkan yang sistem 2 1,65. Nah, otomatis yang 1,65 adalah yang terbesar. Nah, HF total ini kemudian dihitung dari si HF yang paling besar di lantai atas ya, kita pilih HF yang paling besar di lantai atas, yaitu 1,65 ini ya, GF14 ini lokasinya. Kemudian ditambah 4, 4 itu adalah head standar atau tekanan standar untuk alat plumbing terjauh. Nah, kita tahu bahwa di sistem 2 sesuai di gambar 3.66 yaitu di sistem 2 alat plumbing yang terjauh adalah tangki glontor. Nah, tangki glontor itu kita cek di halaman sebentar. Di halaman 50 ya, tekanan yang dibutuhkan alat plumbing atau 3.14. Jadi dilihat dari situ tadi alat plumbing yang terjauh untuk sistem yang terpilih ini ya itu adalah peturasan, maka dari itu kita pilih peturasan yaitu tekanan yang dibutuhkan adalah 4. Kemudian 3 ini itu adalah ketinggian dari alat plumbing yang terjauh sesuai di gambar 3.66 itu ya 2,4 ditambah 0,6 jadi 3. Nah, itu totalnya 8,65. Halo, Assalamualaikum, Bu. Nah, tadi setelah ditotal, kita lanjutkan lagi ya. Jadi 1,65 ditambah 4
kemudian 4 itu adalah head standarnya atau tekanan standar untuk alat plumbing terjauh, dan 3 ini adalah ketinggian alat plumbing terjauh sesuai di gambar 3.6, 3.66 ya. Jadi tingginya peturasan itu adalah 2,4 ditambah 0,6. Coba dicek ya. Nah, itu ketemu 8,65. Sedangkan HS tersedia ini itu adalah ketinggian dari gedung itu sendiri untuk lantai atas. Karena ini berbicara untuk lantai atas, maka kita cek ketinggian gedung, gedung untuk lantai yang paling atas. Kita lihat di 3.66 itu ketinggian gedung untuk lantai atas itu adalah 10, ya kan? Nah, syaratnya air bisa mengalir ke lantai yang teratas dari roof tank itu adalah ketika HS tersedia ini lebih besar daripada HF total. Gitu kalau tidak salah ya. Ya, jadi H statis itu syarat supaya air dapat mengalir adalah H statis yang tersedia itu lebih besar dibandingkan dengan HF total. Jadi kalau misalkan HF totalnya itu kecil, tadi ya misalkan HF totalnya tuh misalkan 11 gitu ya ketemunya, sedangkan HS tersedianya 10, berarti dia tidak bisa mengalir. Nah, bagaimana caranya? Kita harus berikan pompa gitu ya. Harus berikan pompa atau kita berikan menara gitu. Jadi ada menara di lantai yang paling atas, contohnya seperti ini. Nih. Gini ya. Jadi diberikan menara, ini 600 senti ya atau 6 meter. 6 meter. Nah, ketika kita tambahkan 6 meter, itu otomatis misalkan di sini 11 ya. Di sini 11, di sini 10. Nah, kita harus menambahkan berapa ini? Kita paling tidak karena selisihnya itu, maka kita harus menambahkan paling tidak 1 meter itu untuk menara, 1 meter menara roof tank. Ya, jadi selisihnya ini adalah untuk menara si roof tank itu. Nah, kalau misalkan di sini ada 12, ya berarti di sini 2 meter. Gitu. 2 atau 3 meter gitu ya. Atau kalau misalkan nggak mau menara, berarti menggunakan pompa. Pompa dengan head yang ya selisihnya ini 2 meter gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut sebentar untuk fire hydrant. Ya, jadi untuk fire hydrant ini, fire hydrant itu adalah untuk keperluan pemadaman kebakaran. Untuk pemadaman kebakaran, jadi sistem fire hydrant ini harus ada dalam suatu gedung, terutama pada gedung fasilitas umum. Nah, tujuannya adalah melindungi gedung dan fasilitas lainnya serta penghuni ketika terjadi kebakaran. Nah, prinsip dasarnya ini untuk penempatannya dia harus mudah dicapai dan mudah terlihat, kemudian mampu menjangkau setiap sudut gedung dan mudah mendapat suplai air. Kemudian kebutuhan airnya itu kita bisa hitung berdasarkan jumlah dari fire hydrant, jenis fire hydrant yang kita butuhkan beserta jumlahnya. Kebutuhan air harus tersedia cukup ketika terjadi kebakaran. Nah, biasanya ground reservoir atau cadangan air untuk kebakaran itu harus selalu ada setiap hari ya, karena kita tidak tahu kapan terjadi kebakaran. Kemudian air disimpan di dalam ground reservoir, bisa dipisah, bisa dijadikan satu dengan ground reservoir sistem air bersihnya. Nah, kemudian tekanan air yang dibutuhkan harus tinggi karena dia harus bisa menjangkau ke seluruh daerah. Jadi semprotan airnya itu harus kencang sekali. Kemudian harga sisa tekan sistem pipa pemadam kebakaran itu 1 kg per cm persegi atau 10 meter kolom air. Jadi sisa tekannya di dalam unit fire hydrantnya itu dia harus memiliki tekanan 10 meter kolom air. Nah, 10 meter kolom air ini berarti dia harus membutuhkan pompa ya dalam pelayanan fire hydrant. Nah, kemudian jenis-jenisnya ini ada yang di luar gedung, ada yang di dalam gedung. Di luar gedung ini ada flush hydrant, kemudian ada post hydrant, sedangkan di dalam gedung ada sprinkler dan fire hose reel.
Nah, untuk perencanaan ini yang kalian kerjakan nanti cukup, satu jenis yang di luar dan satu jenis yang di dalam. Nah, di luar gedung itu ada flash hydrant dan post hydrant. Flash hydrant itu biasanya yang ditanam di dalam tanah, ya. Jadi di tanah itu nanti ada si pipa kotak besi yang isinya adalah pipa yang bisa dibuka ketika terjadi kebakaran. Sedangkan post hydrant itu adalah apa ya, biasanya kotak merah ya, tingginya sekitar 1 meter, itu biasanya ada di sekeliling gedung, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping gitu ya. Kemudian kalau di dalam gedung itu sprinkler, mungkin kalian sering melihat itu ya, biasanya ada di hotel, di mall ya, itu ada bentuknya bundar kecil gitu ya, dan ada sensornya biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah fire hose reel, itu biasanya terletak di dinding-dinding ya, di dinding dengan kotak merah. Kalau kita buka itu ada pipanya, atau ada juga yang kotaknya kaca ya, jadi kelihatan ada selang merahnya. Nah, itu adalah fire hose reel yang ada di dalam gedung. Nah, untuk kebutuhan air fire hydrant itu harus memenuhi kriteria berikut ini. Jadi kriterianya adalah pemakaian dilakukan selama 60 menit ya. Kenapa 60 menit? Anggapannya setelah 60 menit itu pemadam kebakaran datang. Jadi kita hanya menyiapkan air untuk pertolongan pertama yaitu selama 60 menit. Kemudian kecepatan aliran pipa harus 20 kecepatan aliran pipanya adalah 2 meter per second. Jadi diusahakan memenuhi 2 meter per second ini supaya air itu bisa mengalir secara cepat. Kemudian standar selang yang digunakan untuk post hydrant diameternya 2,5 inch. Kemudian kalau fire hose reel diameternya adalah 1,5 inch. Nah, untuk jarak tiap outletnya ya, fire hose reel-nya itu 38 meter. Jadi fire hose reel itu bisa mencapai 38 meter. Nah, ini perhitungannya karena diameter post hydrant itu 2,5 inch ya, itu sama dengan 0,0635 meter, dengan jangkauan alatnya 38 meter dan kecepatan yang diinginkan adalah 2 meter per second, ya, maka bisa dihitung Q sama dengan V dikalikan A. V-nya yang diharapkan ada 2 meter per second, kemudian A itu bisa dihitung dari 1/4 dikalikan V dikalikan D kuadrat. 1/4 dikalikan V 3,14, diameternya adalah 0,0635 kuadrat. Ketemu 0,00633 meter kubik per second itu untuk satu pos hydrant ya. Kebutuhan air untuk satu pos hydrant adalah 0,00633 meter kubik per second. Sedangkan untuk fire hose reel karena diameternya 1,5 inch, maka bisa dihitung debitnya adalah V dikalikan A, V di sini 2 meter per second, dikalikan A-nya 1/4, dikalikan P 3,14, dikalikan diameter kuadrat, yaitu 0,0381 kuadrat, yaitu 0,00228 meter kubik per second. Ini adalah kebutuhan air untuk satu fire hose reel. Gitu. Nah, jika ini contohnya adalah seperti ini ya. Ini misalkan 6 lantai, ini adalah post hydrant, dan ini adalah fire hose reel. Nah, post hydrant di sini itu diberi 1, 2, 3, 4, ya, jangkauannya juga sama dengan fire hose reel 38 meter, maka dari itu ini jaraknya, ukuran gedungnya adalah 40 meter, maka harus diberi 2 ya, di ujung dan di ujung atas. Nah, kemudian fire hose reel-nya ini juga karena ini 60 berarti butuh 2, 1, 2, 3, 4 untuk yang di belakang. Kemudian karena ini 6 lantai berarti fire hose reel-nya ada 24 sedangkan post hydrant-nya hanya ada 4. Nah, untuk menghitung kebutuhan air fire hydrant total berarti post hydrant 4 ya, 4 dikalikan debit untuk post hydrant sedangkan yang fire hose reel 4 dikalikan 6 lantai dikalikan debit apa tadi? Fire hose reel. Ya, jadi untuk air post hydrant ini perhitungan untuk contoh yang itu ya. 4 dikalikan 0,00633 karena ada 4 unit, ketemunya 0,02532. Dan untuk yang fire hose reel 4
Untuk 6 lantai ya, jadi 4 dikalikan debitnya dikalikan 6 ketemu 0,05472. Jadi totalnya bisa dijumlahkan ini 0,025 sekian ditambah dengan 0,054 sekian. Totalnya adalah 0,08 meter kubik per second. Nah, total pemakaian selama 60 menit. Jadi bisa dikalikan dengan 60 menit itu ketemu volume yang dibutuhkan ketika terjadi kebakaran. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk volume ground reservoir si fire hydrant itu. Jadi kalau misalkan mau dijadikan satu antara ground reservoir air bersih dengan fire hydrant, berarti yang air bersih itu, kebutuhan air bersih itu ditambahkan dengan kebutuhan air untuk fire hydrant, baru dihitung berapa dimensinya. Nah, di sini ini harus membuat isometri ya. Untuk denahnya kita harus tahu aliran pipanya seperti apa dari ground reservoir menuju ke fire hose rail dan post hydrant. Kemudian dibuat juga isometri pipa tegaknya ya untuk fire hose rail-nya, sedangkan post hydrant hanya seperti ini karena hanya ada di bawah, di lantai bawah. Nah, untuk penentuan dimensi pipa, ini berlaku sistem dead end atau rangkaian pipa terbuka. Dead end itu rangkaian pipa tertutup ya. Jadi ada ujungnya gitu ya. Kemudian rumus yang digunakan itu adalah Q sama dengan V dikalikan A. Ya, untuk penentuan dimensinya kita harus bagi menjadi dua, penentuan dimensi pipa mendatar dan pipa tegaknya. Sini ada perhitungannya. Nah, ini pipa untuk pipa mendatar ya. Kita lihat di denahnya, di sini sudah ada nama jalurnya ya. Dari ground reservoir-nya A ke B, kemudian B ke C, C ke C1, kemudian C ke D, D ke E, kemudian D ke F, F ke G, kemudian F ke H, H ke H1. Gitu ya, itu adalah sistem yang pertama. A ke B sampai ke H ke H1. Kemudian untuk sistem kedua itu berarti yang di sebelah kiri. B ke I, sorry ini saya tulis apa? Ini B ya. Ini B ke I, ini B ke I, kemudian ini B ke I1. Ya, ini B ke I ke I1, I ke J, J ke K, kemudian J ke L ke M, L ke N ke N1. Nah, kemudian kita identifikasi berapa debitnya. Untuk A ke B itu adalah pipa utama, jadi itu adalah total debit keseluruhan. Tadi kita sudah hitung ya, total debitnya adalah 0,08 meter kubik per second, yang terdiri dari 24 fire hose rail dan 4 post hydrant. Nah, kita tulis di sini 0,08, kemudian kita lihat B ke C. B ke C itu akan sama dengan B ke I, karena komposisinya sama ya. Di sebelah kanan, di sistem 1 ini terdiri dari 12 fire hose rail dan 2 post hydrant, sama komposisinya. Maka jika sama, bisa dibagi 2. Ini 0,08, berarti yang ke sini 0,04, yang ke kiri 0,04. Kita lihat, jadi B ke C 0,04, kemudian B ke I juga 0,04. Kemudian C ke C1. C ke C1, dia melayani fire hose rail, tidak hanya satu di sini karena ada 6 lantai, berarti dia melayani 6 fire hose rail. Berarti kita hitung, satu fire hose rail itu adalah 0,00228. Nah, jika ada 6 fire hose rail, berarti 0,00228 ini dikalikan 6. Nah, ketemunya adalah 0,01368. Begitu juga untuk H ke H1 itu sama, kemudian B ke I1 dan N ke N1 itu sama, sama-sama melayani 6 fire hose rail. Nah, kemudian I ke I1. Nah, I ke C adalah debit B ke I dikurangi debit yang dikeluarkan untuk I ke I1. Gitu ya. Jadi B tadi kan setengahnya dari A ke B 0,04. Nah, 0,04 ini dikurangi debit yang dialirkan ke I1 ini. Jadi kita bisa hitung di sini
Sini ya, jadi B5 ya, B ke C 0,04 dikurangi 0,001368. Ketemulah 0,02626 sekian. Nah, kemudian D ke E itu melayani, ke sini ya tadi ya. D ke E itu melayani satu pos hidran. Nah, satu pos hidran itu dibutuhkan debit 0,00633. Maka dari itu D ke E di sini adalah satu untuk pos hidran saja 0,00633. Nah, kemudian D ke F itu berarti dikurangi ya. D ke F. D ke F itu berarti debit C ke D dikurangi debit D ke E. Jadi tinggal dikurangkan saja di sini 0,02632 dikurangi 0,00633. Nah, kemudian F ke G itu juga F ke G itu melayani satu pos hidran 0,00633. F ke H ini itu tinggal dikurangi ya dari D ke F dikurangi F ke G. Nih, F ke H itu adalah pengurangan debit DF dikurangi dengan F ke G. Begitu. Nah, setelah tahu debitnya, maka kita masukkan kecepatan. Nah, kecepatan yang diinginkan adalah 2 meter per second, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah V asumsi karena sesuai kriterianya. Kemudian kita hitung A-nya, di mana Q sama dengan V dikalikan A, sehingga A itu adalah Q per V, gitu ya. Jadi A-nya adalah Q per V, 0,08 dibagi dengan 2. Di sini ketemu 0,4 dan seterusnya. Kemudian dihitung di mana A itu adalah seperempat PD kuadrat, seperempat pi D kuadrat, sehingga D diameternya itu bisa dihitung dari 4 dikalikan A dibagi dengan pi, kemudian diakar. Nah, kenapa dikalikan 1000? Ini untuk mencari diameter dengan satuan milimeter. Ketemulah 225. Nah, diameter terpakai itu adalah diameter yang disesuaikan dengan diameter yang ada di pasaran. Nah, bisa melihat di buku juga di halaman di halaman 72 gambar 3.62. Di situ ada ukuran pipanya ya, 6, 8, 10 sampai dengan 300. Atau bisa melihat tabel-tabel yang lain seperti tabel 3.18 yang berisi diameter nominal. Nah, 225,73 masuk ke 225. 159 di situ ada 150 dan 175. Coba kita menggunakan 175. 93 tentunya kita menggunakan 100, 129. Ini bisa menggunakan 125, bisa menggunakan 150. Kita coba 125. Jadi kita cek antara diameter hitungan dengan diameter yang ada. Nah, kemudian untuk V-check-nya dimasukkan saja Q dibagi dengan A, yaitu Q yang ini dibagi dengan A adalah seperempat pi D kuadrat, diameternya yang digunakan adalah diameter yang terpakai. Nah, di sini kita lihat nih, kecepatannya sudah 2 atau mendekati 2. Nah, untuk yang A ke B itu sudah 2, sedangkan yang ini itu 1,66. Nah, 159 tadi nggak ada ya, adanya itu adalah 100 berapa? 159 itu bisa 150, bisa 200. Kok ada 175 ya? 159 itu berarti bisa 150, bisa 175. Nah, coba kalau kita ubah menjadi 150. Kecepatannya naik atau tidak? Nah, kecepatannya naik, maka dari itu kita pilih yang 150. Jadi, kalau bisa itu tidak jauh dari angka 2, tidak jauh di bawah angka 2 meter per second. Kemudian berarti ini adalah 150. Kemudian yang ini tentu 100 ya, 1,74 masih oke. Kemudian yang 129 ini bisa menggunakan 125, bisa menggunakan 150. Kita coba 150. Ya, sorry. 100 ya, 150. 150 kecepatannya menjadi 1,49. Berarti masih jauh, masih lebih kecil dibandingkan yang 175 lagi. 125 tadi, maka kita kembalikan ke 125. Begitu juga seterusnya kita harus cek apakah V-nya itu sudah mendekati 2 meter per second dari pilihan diameter yang bisa digunakan.
begitu ya. Nah, diameter terpakai itu diameter yang sudah sesuai dengan V yang kita inginkan, yaitu 2 meter per second. Ya, itu tadi bagaimana cara menghitung fire hydrant. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Tiara. Untuk penempatan pos hydrant itu harus diletakkan di sudut 90 derajat, Kak, Bu? Enggak. Di pos hydrant itu terserah mau meletakkan di mana. Apakah di sini misalkan ya, di sini ataukah di sini, itu terserah ya. Pokoknya harus mempertimbangkan jangka apa itu jangkauannya atau ya jarak jangkauannya 38. Saya tempatkan di ujung-ujung sini itu untuk melayani ke segala arah gitu ya. Jadi kalau ini itu bisa ke sini gitu ya. Ini juga bisa ke sini, bisa ke sini. Sedangkan yang ini itu paling ngepol juga ke sini sama ke sini aja gitu ya. Yang sedangkan yang di sini itu tidak bisa terlayani. Kalau misalkan belum terlayani berarti kita harus menambahkan. Jadi terserah aja mau menambahkan gimana. Mau nanya lagi, Bu, untuk jumlah hose hydrant itu harus sama dengan jumlah hose rail, Kak, Bu? Enggak, tidak harus sama ya. Bisa pos hydrantnya 6, hose railnya 4, jadi tidak harus sama. Pokoknya harus dipertimbangkan jarak jangkauannya itu tadi 38 meter. Jadi dilihat ya kalau misalkan posisinya di sini pos hydrant, ini ke kiri itu 38 meter, ke kanan 38 meter. Kira-kira melayani nggak ke sisi gedung itu. Begitu juga untuk ini. Begitu juga untuk yang di dalam, 38 ke sini, 38 ke sini, dan 38 ke sini gitu. Kalau misalkan di sini itu jaraknya terlalu jauh, maka bisa ditambahkan fire hose rail-nya di sini lagi ya. Tambahkan satu di sini dan di sini. Gitu. Ini tergantung ukuran denahnya dan jangkauannya. Begitu Tiara. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak? Ini sudah hampir jam 9, jangan lupa absen ya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya tugas besarnya. Nanti dikumpulkan belum sama sekali ya ngerjainnya ya, Tiara. Sudah, Bu. Oh sudah. Misalkan bulan depan untuk kebutuhan air bersih dan hidran, apakah bisa? Bulan depan itu berarti 1 Mei itu. Jadi pas puasaan kalian ngerjain sistem plumbing air bersih. Sistem plumbing air bersih aja ya. Atau kelamaan ya, kalau misalkan 1 bulan ya nanti kalian keburu lupa. Janjinya kan di UTS ini. Kalau misalkan tanggal sebelum puasa deh, tanggal 12 April dikumpulkan. Jadi dikumpulkan itu ya nantinya itu sistem tugasnya itu akan dijadikan satu dengan sistem plumbing air limbah dan fan. Tetapi saya ingin kalian sampai di air bersihnya aja gitu. Jadi dikumpulkan laporannya dari bab sampai dengan bab sistem plumbing air bersih itu aja. Tanggal 12 Tiara ya. Yang tanggal 12 itu untuk sistem air bersihnya aja kan, Bu? Air bersih sama fire hydrant, sorry. Bagaimana? Kalau diam aja berarti oke ya. Bu, pengumpulannya itu denahnya atau sudah sama dengan perhitungannya, Bu? Sama perhitungannya. Jadi di dalam bentuk laporan gitu ya, laporan dalam bentuk PDF. 1 bulan, Bu. Ya, ada gambarnya, ada perhitungannya gitu. Ibu, kalau Oke? akhir bulan April, Bu, bagaimana, Bu? Akhir bulan April nanti kalian lupa loh.
Yakin saya, gimana cara ngitungnya itu lupa sekali ya. Kita lihatlah ya tanggal 12, kita lihat nanti progresnya seperti apa. Tanggal 12 silakan dikumpulkan seadanya. Nanti saya lihat dulu kalau misalkan, masih ada beberapa yang, belum tepat menghitungnya, nanti saya beri waktu lagi untuk perbaikan, gimana? Oke ya? Ya, Bu. Oke, udah. Jika ada pertanyaan terkait perhitungan kebutuhan FSI, silakan ditanyakan melalui saya, melalui WA saya ya, langsung aja chat saya. Tidak harus ke Tiara, silakan langsung chat saya juga nggak apa-apa. Ya, langsung tanpa melalui Tiara. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Silakan nanti materinya akan saya kirimkan linknya biar bisa dijadikan panduan untuk perhitungan air bersih maupun fire hydrant gitu ya. Oke, untuk minggu depan akan dilanjutkan oleh Bu Erma ya untuk materi berikutnya. Jadi untuk perkuliahan dengan saya akhiri pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.